Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas buku The Art of Public Speaking, karya Dale Carnegie. Buat teman-teman yang saat ini sedang mempelajari public speaking atau ingin meningkatkan kemampuan berbicara di depan umum, buku ini bisa menjadi rekomendasi. Meskipun sudah dicetak sejak kurang lebih 100 tahun yang lalu atau pada tahun 1933, tetapi apa yang ditulis oleh Dale Carnegie dalam buku ini masih sangat relevan hingga saat ini. Buku ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, fundamental. Pada bagian ini, kita akan mempelajari hal-hal dasar seputar keterampilan public speaking, seperti cara menyiapkan materi yang akan kita bawakan, cara menyampaikannya di atas podium, serta cara mengatasi demam panggung. Pada bagian yang kedua, bagian penguasaan. Pada bagian ini, kita akan diberitahukan kiat-kiat rahasia untuk menjadi seorang master public speaking, seperti yang kita lihat pada umumnya. Di sini Carnegie memberikan tips tentang cara mengembangkan keterampilan berbicara, seperti penggunaan pause atau jeda, dan pitch nada saat berbicara, menjaga atensi audiens agar para pendengar selalu mendengarkan, selalu meresapi materi yang kita sampaikan, serta cara membuat pidato itu menjadi lebih berkesan. Pada bagian yang berikut, teknik yang lebih advance. Nah, pada bagian ini mencakup topik-topik yang lebih seru lagi. Kita akan mempelajari cara menggunakan humor dalam public speaking agar suasananya lebih cair, cara menangani heckler atau orang-orang yang annoying saat kita memberikan public speaking, dan cara menyampaikan pidato pada saat kita diminta secara dadakan. The Art of Public Speaking adalah panduan yang komprehensif dan praktis untuk berbicara di depan umum. Nah, Dale Carnegie memberikan saran dengan sangat jelas, ringkas, dan mudah untuk kita ikuti. Berikut adalah beberapa strategi yang disarankan oleh Dale Carnegie untuk meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Yang pertama, kenalilah audiens terlebih dahulu. Nah, di dalam buku ini Dale Carnegie menjelaskan kepada kita untuk perlu sekali kita mengenal audiens atau pendengar kita terlebih dahulu sebelum kita menyiapkan materi untuk dibawakan. Sebelum memberikan pidato atau public speaking, alangkah lebih baiknya kita bisa meluangkan waktu untuk memikirkan audiens kita. Siapakah mereka? Apa kebutuhan mereka? Seberapa jauh pengetahuan mereka tentang topik yang akan kita bawakan? Yang kedua adalah tentang pause atau jeda. Pentingnya penggunaan pause atau jeda dalam public speaking. Nah, penggunaan pause ini sering diabaikan oleh banyak public speaker, dan dalam beberapa kasus mereka terus mengoceh hingga selesai tanpa memberi jeda kepada para pendengar untuk dapat meresapi isi dari pesan yang mereka sampaikan. Nah, sebagai contoh, jika ada temanmu berbicara tanpa titik koma, bicara saja terus, pasti kamu akan kesulitan untuk menangkap apa yang baru saja teman kamu bicarakan. Nah, hal seperti ini berlaku juga dalam public speaking. Penggunaan pause atau jeda dalam public speaking perlu digunakan, dan penggunaannya pun haruslah pada saat yang tepat. Dan ini salah satu teknik untuk menguatkan pesan yang ingin kita sampaikan kepada para pendengar. Selain itu juga ini merupakan salah satu cara untuk menambah power dengan berhenti sejenak atau pause pada saat atau sesudah kita mengatakan sebuah kata atau frasa. Ini adalah saat di mana kita harus menggunakan pause. Nah, dalam latihan, cobalah untuk menggunakan pause pada bagian-bagian tertentu dalam materi yang ingin kita bawakan. Pause dapat memungkinkan kita sebagai pembicara untuk mengumpulkan kembali energi, dan juga dapat mempersiapkan otak para pendengar sehingga memungkinkan mereka untuk menerima pesan selanjutnya. Tips yang berikut dari buku ini adalah gunakan gestur atau isyarat. Selain menggunakan verbal di dalam public speaking, kita juga dapat menggunakan kekuatan non-verbal untuk membantu audiens kita memahami pesan yang ingin kita sampaikan. Penggunaan gestur atau bahasa tubuh dapat membawa pikiran dan perasaan kita ke dalam pikiran dan hati para pendengar. Gestur ini mencakup semua gerakan fisik, mulai dari ekspresi wajah, gerakan ekspresif tangan dan kaki. Setiap pembicara yang efektif harus mampu mengamati, mempertimbangkan,
dan mempraktekkan bahasa tubuh sampai masuk ke dalam alam bawah sadar. Nah, biarkanlah gestur kita menjadi natural, tidak usah dibuat-buat dan tidak perlu berlebihan juga. Selain itu, jangan terlalu monoton dengan gestur kita. Menjadi monoton akan memberikan kesan yang kaku dan membosankan. Tidak peduli mau seberapa efektif bahasa tubuh tertentu, tetapi jangan lakukan secara berlebihan. Cobalah untuk berikan variasi gestur saat berbicara, seperti sesekali bisa berjalan perlahan, memainkan variasi ekspresi wajah sesuai dengan emosi yang kita sampaikan, dan juga kita bisa menggunakan isyarat-isyarat tertentu untuk memperkuat pesan yang ingin kita sampaikan. Selain ekspresi wajah, postur juga sangat berpengaruh. Janganlah berdiri dengan merapatkan kedua tumit, melainkan cobalah untuk buka kaki selebar bahu, dan cobalah untuk berdiri tegak dan menghadap audiens. Sebagai latihan, cobalah untuk berdiri dan lihatlah postur di depan cermin. Berlatihlah berjalan dan berdiri di depan cermin untuk mengatasi kecanggungan. Berdirilah di atas podium dengan cara yang sama seperti yang kita lakukan sebelum para tamu hadir dalam acara kita. Tips yang berikut dalam buku ini adalah persiapan. Seringkali public speaking itu berjalan tidak sesuai dengan yang kita harapkan dikarenakan kita kurang persiapan. Persiapan ini artinya kita mempersiapkan segala sesuatu yang ingin kita tampilkan di depan umum. Selain itu juga kita bisa mempersiapkan hal-hal yang kemungkinan terjadi pada saat kita menyampaikan public speaking, seperti pada saat kita berpresentasi, tiba-tiba lampunya mati. Apa yang akan kita lakukan pada saat-saat seperti itu? Ataupun hal-hal yang lain. Semakin siap, maka kita semakin percaya diri ketika tampil di depan umum. Berlatihlah untuk memberikan pidato sebelum tampil, dan pastikan kita sudah menguasai materi sebelum menampilkannya di depan umum. Tips yang berikut, bangun koneksi dengan audiens. Audiens di sini adalah orang-orang yang menyaksikan penampilan kamu. Nah, bagaimana jika pada saat kita berbicara di depan, mereka malah sibuk sana sibuk sini dan tidak memperhatikan apa yang kita sampaikan? Kunci untuk berbicara di depan umum adalah jalin koneksi dengan audiens, menurut Dale Carnegie. Cobalah untuk buat kontak mata, tersenyum, dan gunakan humor untuk bisa semakin berkoneksi dengan audiens kita. Tips yang berikut adalah gunakan cerita dalam public speaking kita. Cerita adalah teknik yang sangat bagus untuk tetap connect dengan audiens, dan ini akan membuat penyampaian kita lebih berkesan. Gunakan cerita untuk menggambarkan poin kita dan untuk menghidupkan pidato. Tips yang berikut, berlatih, dan berlatih. Semakin banyak kita berlatih, semakin baik ketika kita berbicara di depan umum. Nah, pastikan kita berlatih di depan cermin atau bersama dengan teman kita, sehingga bisa mendapatkan feedback atau masukan dari mereka. Tips yang terakhir, jadilah diri sendiri. Jangan mencoba untuk menjadi seseorang yang bukan diri kamu. Cobalah untuk menjadi diri kamu sendiri, versi kamu. Dan biarkan kepribadian kamu bersinar saat kamu menunjukkan penampilan kamu. Ya, kurang lebih itu beberapa hal bermanfaat yang dapat saya bagikan dari buku The Art of Public Speaking. Semoga teman-teman bisa mendapatkan tips-tips bermanfaat dari video kali ini. Jika teman-teman tertarik lebih lanjut untuk mengeksplorasi tips-tips lainnya, boleh membaca buku ini secara utuh, karena di dalam buku ini masih ada banyak tips yang diberikan. Nah, The Art of Public Speaking adalah referensi buku yang sangat disarankan untuk teman-teman yang ingin meningkatkan keterampilan berbicara di depan umum. Dan ini adalah salah satu buku yang ditulis dengan baik untuk memicu pemikiran yang menantang pemahaman tentang public speaking. Dan ini bisa membantu kamu menjadi seorang komunikator yang efektif. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share.